Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo bersama Bapak Sekretaris, yang kami hormati kepala-kepala bidang, kepala seksi yang sempat hadir pada malam hari ini, hadirin wal hadirat, jamaah majelis taklim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini di tengah kesibukan kita masing-masing. Kita masih bisa menyempatkan diri untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang penuh mubarakah, majelis yang dirindukan oleh orang-orang yang saleh, majelis yang Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Yang kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, di mana dia menempuh jalan tersebut untuk datang ke majelis taklim, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini keutamaan yang besar bagi seseorang yang senantiasa menghadiri majelis taklim, majelis yang penuh mubarakah, yang semoga juga dengan ringannya hati kita, ringannya langkah kita untuk datang di majelis taklim ini, semoga Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pahala buat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, karena di antara tanda kesempurnaan seseorang, tanda kesempurnaan iman seseorang adalah dengan baiknya akhlak seseorang. Kata Nabi Muhammad SAW, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah." Orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau ada orang yang ahli ibadah, ya, orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun bersamaan dengan itu akhlaknya buruk, berarti keimanannya belum sempurna. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama, saya akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan hasad. Hasad ini suatu hal yang sangat berat untuk dikeluarkan. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, Nabi menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah." Berhati-hatilah kalian dengan dengki, karena dengki itu akan menghabiskan seluruh kebaikan. Kalau orang sudah dengki, ya, lihat Nabi menganalogikan sebagaimana api memakan kayu. Betapa cepatnya api itu menghabisi kayu tersebut. Begitu juga orang yang hasad. Kalau orang yang hasad, pandangan hasad, kebaikan yang ada pada orang tersebut dia tidak akan anggap. Tertutup dengan hasad yang ada pada dirinya. Wal iyadu billah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga kalau dia sudah hasad, dia tidak bisa menilai secara objektif. Karena apa? Karena dia sudah hasad. Pandangannya sudah pandangan kebencian terlebih dahulu. Kalau dia sudah hasad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hasad ini akan melahirkan dendam. Kalau dia sudah dendam, maka selesailah urusan. Ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang mulia adalah
menjauhi dendam dan waluzumus safhi, dan senantiasa memaafkan, wal afu anil ikhwan, dan senantiasa juga memaafkan kepada saudaranya. As-safhu dengan al-afu ini di dalam Al-Quran disebutkan berulang kali. Kalau as-safhu dengan al-afu ini, kalau kita lihat secara arti letterlek, kedua-duanya memaafkan. Tapi kalau as-safhu itu memaafkan dengan tanpa mengingat kesalahannya. Ada orang memaafkan, iya saya sudah maafkan ente, tapi saya tidak pernah lupa. Ini orang yang hanya memaafkan saja, al-afu. Tapi kalau as-safhu, dia memaafkan tanpa mengingat-ingat kesalahannya, ya, seakan-akan orang itu tidak pernah bersalah kepadanya. Itu namanya as-safhu. Tapi kalau al-afu, dia memberikan maaf tapi dia masih ingat. Oh iya, saya maafkan ente, tapi ente punya catatan sama ana, ya. Saya maafkan ente, tapi saya tidak pernah lupa sama ente, ya. Ini namanya memaafkan tapi punya goresan dalam hati, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Hilal bin Ala, beliau mengatakan, ja'altu ala nafsi ala ukafi'a ahadan bisyarrin wala uquqin iktidaan bihadhil abiyat. Kata Hilal bin Ala, saya menjadikan pada diri saya itu agar saya tidak membalas kepada seseorang dengan keburukan, ya. Orang kalau sudah dengki menghasilkan dendam, kalau dia sudah dendam, maka dia akan membalas dengan keburukan karena sudah dendam, ya. Kalau istilah orang, dendam nyipelet, ya. Dia balas pasti dengan keburukan, ya. Memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membalas dengan yang setimpal. Wa jazaa'us sayyi'ati sayyi'atum mithlu. Bolehnya kita membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Jadi Allah memperbolehkan kita untuk membalas dengan kesalahan yang sama. Tapi kata Allah apa? Barang siapa yang memaafkan, wa man 'afa wa aslaha, dan mencari perdamaian, fa ajruhu 'ala Allah, maka itu dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata seorang penyair, "Lamma afautu wa lam ahqid ala ahadin, arahtu nafsi min ghammil adawati." Tatkala saya memaafkan dan tidak punya dendam kepada seseorang, arahtu nafsi min ghammil adawati, maka saya akan merasa tenang dari kesedihan permusuhan. Orang kalau punya dendam, ya, pasti dia akan banyak musuh, ya. Orang kalau punya sifat dendam, pasti dia punya banyak musuh. Orang tidak bisa punya kesalahan pada dirinya, dia pasti dendam. Nah, setiap kali orang bersalah kepadanya, dia pasti akan benci, ya. Itulah orang yang punya rasa dendam, rasa hasad. Maka kalau orang yang ketika orang sudah memaafkan kepada orang lain dan sudah tidak punya dendam, kata seorang penyair ini, araftu nafsi min ghammil adawati, maka saya akan merasa tenang dari kesedihan musuh, ya, kesedihan banyak musuh. Kalau orang sudah hidup penuh dengan musuh, penuh dengan kebencian, maka tentunya dia akan tidak merasa tenang dalam kehidupannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata seorang penyair, inni uhayyi aduwi hina ru'yati, saya mengucapkan selamat kepada musuh saya ketika saya berjumpa dengannya, ketika saya melihatnya. Li'adfa asyarra anni bitahiyati, untuk mengangkat keburukan dari saya dengan saya mengucapkan selamat. Kenapa demikian? Kalau kita punya hasad, kita punya dengki, kata seorang penyair, berikan ucapan selamat kepada orang yang kita dengki itu, yang kita dendam itu. Maka keburukan, kedengkian yang ada pada diri kita, hasad yang ada pada diri kita, maka dia akan keluar, ya, akan hilang. Kenapa? Karena kita sudah menyebutkan, mengakui kebaikan yang ada pada orang yang kita dengki tersebut, orang yang ada yang kita hasadi tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata
kata seorang penyair, wa udhiru bishra lil insani ubghiduh. Maka hendaklah kalian memberikan senyuman kepada manusia yang engkau benci, ya. Berikanlah senyuman kepada orang yang engkau benci. Kedua Pak Dok. Ka'annahu qad husyiya qalbi masarrat. Ya, kalau orang sudah memberikan, menampakkan kebencian, menampakkan senyuman kepada orang yang dia benci, maka hatinya itu terisi dengan kesenangan. Lihat, kalau orang punya dengki, punya hasad, ya, maka tentunya hatinya itu penuh dengan masalah, ya. Tetapi kalau dia berusaha mengeluarkannya dengan dia senyum kepada orang tersebut, ya, senyum kepada orang yang dia benci, ya, maka akan hilanglah, akan terisilah hatinya tersebut dengan kebahagiaan, dengan kesenangan-kesenangan, bahkan kecintaan kepada orang yang kita hasadi tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata juga seorang penyair Ahmad bin Ubaid, beliau mengatakan, wa man lam yughmid ainahu an sadiqihi wa an ba'dhi ma fihi yamut wa huwa atib. Barang siapa yang tidak memejamkan matanya dari temannya, maksudnya tidak memejamkan matanya dari kesalahan-kesalahan temannya, maka yamut wa huwa atib, maka dia akan meninggal dunia sementara dia suka menyalahkan, ya. Dia akan mati dalam permusuhan. Dia akan mati, meninggal dunia dalam keadaan dia melakukan kebencian kepada orang lain. Wa may yatatabba jahidan kulla atharatin yajidha wala yaslam lahu dahra sahibu. Dan barang siapa yang mencari-cari kesalahan seseorang, maka orang temannya itu tidak akan selamat darinya, ya. Kalau orang kerjanya suka mencari-cari kesalahan, ya, tapi beda, ya. Orang yang mencari-cari kesalahan memang karena tugasnya dia menilai orang lain, ya, maka itu beda dengan orang yang hanya mencari-cari kesalahan, ya. Pekerjaannya hanya tatabbu, cari-cari kesalahan orang lain, kekurangan orang lain. Maka inilah yang kata seorang penyair, orang itu, temannya itu pasti tidak akan selamat darinya, tidak akan selamat dari celaan darinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hal yang harus kita perhatikan, yang hendaklah kita menghilangkan sifat hasad, sifat dengki, ya. Karena kalau dengki, hasad itu yang akan melahirkan dendam, ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, akan menghilangkan seluruh kebaikan yang orang itu lakukan kepada kita, sebagaimana api yang menghabiskan kayu dengan cepatnya, ya. Itulah bahayanya sifat dendam tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah akhlak yang baik adalah menjaga janji, ya, menjaga janji. Hendaklah kita senantiasa memperbaiki persaudaraan dan senantiasa juga berkesinambungan dalam bersaudara. Kalau seorang sudah ingkar janji, itu punya sebabnya. Di antara sebabnya adalah seorang itu merasa bosan dalam berteman, ya. Kadang orang kalau pertama kali, Masya Allah, berjumpa, senangnya sangat senang, ya. Tetapi ketika orang itu berlalu hari, berlalu bulan, bahkan sudah berlalu tahun, ya, temannya sudah dianggap biasa-biasa saja, ya. Padahal pertemanan ini sangatlah berpengaruh dalam kehidupan kita, ya. Pertemanan ini, persahabatan itu sangat sangat berharga dalam kehidupan kita. Maka hendaklah kita menjaga persahabatan itu dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi Muhammad SAW, ketika seorang
mengingkari janji, ini merupakan ciri-ciri orang munafik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalatha, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 ciri-ciri orang munafik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berkata dia berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari janjinya. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanah dia ingkari amanah tersebut, ya. Dia khianati amanah tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang hal ini kita anggap sepele, padahal ini merupakan, ya, perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik adalah pada janji, ya. Pada janji, ya. Kadang kita anggap sepele, undangan jam 8, ya. Kita datang jam 9. Undangan itu adalah perjanjian, ya. Kita berjanji dengan orang, ya, datang jam 8, tapi kita datangnya jam 9, ya. Inilah yang harus kita mulai rubah, ya, karena perjanjian itu ini jangan sampai akan ada dalam hati kita benih-benih kemunafikan yang kata Nabi, idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari janjinya tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang sudah bosan, ya, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ayyul ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang terus-menerus sekalipun dia sedikit, ya. Kita menjaga janji, ya, terus-menerus, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekalipun kita berusaha, ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga janji tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkata Muhammad bin Wasi', laisa limalulin sadiqun wala lihasidin ginaun, ya. Orang yang bosan, ya, merasa bosan dengan temannya itu, dia tidak akan mendapatkan teman, ya. Kenapa demikian? Karena dia bagaikan semut, ya, bagaikan semut. Teman seperti semut. Nanti kalau ada maunya, nanti ada gula, baru dia ada, ya. Nanti ada yang manis, yang itu berkaitan dengan kepentingan dirinya, baru dia ada, ya. Sehingga kalau tidak ada kepentingan dirinya, dia tinggalkan orang tersebut, ya. Ini orang yang cepat bosan, ya. Kata Muhammad bin Wasi', laisa limalulin sadiqun, ya. Orang yang cepat bosan itu tidak akan punya teman, ya. Walaisa lihasidin ginaun, dan orang yang hasad itu tidak akan memiliki teman, ya. Tidak akan merasa puas. Orang yang hasad, ya, orang yang dengki. Kenapa tidak merasa puas? Karena orang hasad itu beda gibtoh dengan hasad. Kalau gibtoh itu ketika orang itu melihat ada kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia merasa bersyukur, alhamdulillah. Misalnya dia sudah beli mobil, alhamdulillah dia sudah beli mobil, ya. Tapi kalau orang hasad, dia berusaha orang yang sudah beli mobil itu hilang mobilnya, ya. Itu orang hasad. Jadi beda antara orang yang gibtoh dengan orang yang hasad. Kalau orang yang hasad, orang memiliki kelebihan dia bersyukur. Tapi kalau orang yang hasad, jadi kalau orang yang gibtoh dia bersyukur. Tapi kalau orang yang hasad, dia tidak bisa melihat kelebihan dari orang. Ketika Allah memberikan kelebihan kepada orang tersebut, dia berusaha agar nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut hilang darinya. Itulah orang hasad. Wal iyadu billah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada benarnya, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya, maka itu datang dari diri saya pribadi, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga dari syaitan laknatullahi alaih. Sekian, wallahu alam bissawab.